Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Teman-temanku sekalian, sebelum memulai acara pada malam hari ini, aku ingin mengingatkan kepada kalian semua bahwa patutnya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala karena kita masih bisa berkumpul di acara pada malam hari ini. Seperti yang kalian tahu, berkumpulnya kita pada malam hari ini yaitu sebagai acara untuk mengenang jasa-jasa para pahlawan yang telah gugur di medan perang untuk kemerdekaan Indonesia, untuk anak cucu mereka di masa depan agar tidak dijajah oleh para penjajah seperti dulu kala. Kita yang sekarang yang sudah bisa menikmati kemerdekaan patutnya bersyukur. Karena itu kita berkumpul pada malam hari ini di lomba storytelling seperti malam hari ini. Karena itu saya ingin menceritakan sebuah kisah yang berasal dari kampung halaman saya sendiri, yang berjudul Suara dari Tanah Minangkabau. Bayangkan, pagi itu di sebuah kampung kecil di tepi bukit bukanlah pagi yang seperti biasanya. Embun membasahi padi, air hujan masih menempel di antara pepohonan. Dari surau di ujung kampung, azan subuh baru saja selesai berkumandang. Namun, di balik semua itu, di balik ketenangan itu, ada suara yang membuat satu kampung terdiam seketika. Apakah kalian tahu suara apa itu? Suara apa? Kasar. Itu adalah suara senjata dari orang-orang yang selama ini, selama berabad-abad menjajah negeri kita, selama berabad-abad membelenggu Indonesia dalam penderitaan, kesengsaraan, kesedihan, dan kepedihan. Mereka adalah orang-orang yang selama ini merampas hasil bumi kita, jerih payah kita, yaitu adalah orang-orang Belanda yang menjajah Indonesia dan orang-orang Jepang yang juga menjajah Indonesia. Setelah itu terdengar lagi suara senjata itu. Ternyata yang pertama itu hanya peringatan. Yang kedua, mereka mulai menembaki warga satu persatu. Duar, duar, duar. Di tengah kekacauan itu berdirilah seorang pemuda bernama Rashid. Rashid yang kini baru berusia 17 tahun, yang belum mengerti apa-apa tentang perang, tentang penjajahan, tentang diskriminasi. Ia hanya berdiri di tengah kekacauan itu. Ia baru berusia 17 tahun. 17 tahun. Usia yang seharusnya dipenuhi dengan cita-cita, kebahagiaan, impian,
dan kesenangan. Tetapi bagi Rashid yang saat itu baru berusia 17 tahun, baginya sekarang itu adalah pilihan antara hidup untuk dirinya sendiri atau hidup untuk menjaga tanah air. Di depan sebuah gubuk yang sudah hampir roboh, berdiri seorang yang sudah berumur sekitar 30 tahun. Ia memanggil, "Rashid, Rashid, kemarilah kau." Rashid yang melihat orang yang memanggil itu pun segera berlari ke arahnya. Ternyata orang yang memanggil Rashid itu adalah ayahnya sendiri. Ia belum pernah melihat raut muka ayahnya seperti pada saat itu, yaitu adalah raut muka ketakutan. Tetapi takut bukan untuk dirinya sendiri. Ia takut akan kehilangan anaknya. Ia berlutut lalu memeluk Rashid seraya berkata, "Rashid, jikalau suatu hari ayah tidak pulang lagi ke rumah, jagalah adikmu dengan baik-baik dan jangan kau menangis." Rashid yang mendengar itu hanya terdiam, lalu bertanya, "Ayah mau kemana?" Ayahnya menjawab, "Menjaga tanah air, tanah yang kelak akan menjadi milikmu, menjadi milik adikmu, menjadi tempat kau bisa membentuk impianmu, cita-citamu, dan kebahagiaanmu." Rashid hanya terdiam. Ia tidak mengerti apa yang dikatakan oleh ayahnya. Tetapi di malam itu, pertama kalinya ia melihat ayahnya keluar dengan membawa senjata. Dan untuk pertama kalinya pula, ia mengerti, ia tahu bahwa perang itu bukanlah sekadar cerita yang hanya ada di buku sejarah, tetapi perang itu sekarang berada di depan matanya. Ia hanya bisa melihat ayahnya jalan menjauh dari rumah, melihat punggungnya untuk terakhir kalinya. Dan Rashid pun hanya bisa berdiam diri. Hari demi hari, malam demi malam berganti. Kini Rashid berumur 23 tahun. Ia sekarang menjadi pemuda yang sangat gagah. Ia tidak hanya diam, tetapi ikut menolong para pejuang. Terkadang ia membawakan mereka makanan, terkadang ia membawakan mereka obat. Tetapi ia melakukan itu hanya untuk mendapat ridho Allah dan untuk kemerdekaan Indonesia. Pada suatu ketika, pada suatu sore, ia mendapat sebuah pesan. Pesan itu harus disampaikan kepada sekelompok pejuang yang berada di sebelah selatan. Kelompok itu bernama Macan Putih. Pesan itu berisi bahwa pasukan musuh semakin mendekat dan meminta kepada pasukan Macan Putih untuk segera berkumpul mengumpulkan pasukan. Ia sangat takut. Ia takut karena itu sangat besar amanahnya bagi dia. Ia takut
tidak bisa membawa pesan itu ke tempat tujuannya. Tetapi dia sangat senang karena ia teringat bahwa kelompok pejuang macan putih itu adalah kelompok ayahnya berada di situ. Dengan beberapa pejuang yang lain, ia pun berangkat melewati sawah, menyusuri lahan, melewati jalan-jalan yang sempit. Ketika ia sedang berjalan bersama para pejuang yang lain, tiba-tiba mereka dihujani dengan hujaman peluru dari arah belakang mereka. Ternyata itu adalah peluru-peluru dari para penjajah. Mereka yang terkejut kocar-kacir, lari tunggang-langgang, mencari tempat persembunyian, mencari perlindungan. Rashid juga ikut berlari mencari tempat sembunyi. Ketika ia sudah menemukan tempat persembunyiannya, ia mendengar di depan dia ada banyak langkah kaki. Ketika ia mengintip, ternyata itu adalah para penjajah. Ketika ia ingin lari ke belakang, ternyata dia sudah dikepung juga dari belakang. Dan dia berpikir, apakah aku akan mati di sini? Tetapi sebelum ia pasrah, salah satu rekannya berteriak kepadanya, "Wahai Rashid, teruslah kau berlari. Sampaikan pesan itu. Kaulah pembawa cahaya. Teruslah berlari, janganlah kau berhenti." Rashid yang mendengar itu seketika membuat hatinya menjadi tegar. Sebelum sempat ia melihat dari sumber suara itu, ia sudah ditembak. Tetapi untungnya tembakan itu tidak mengenainya. Ia mencari celah untuk kabur. Untungnya dia menemukan celah di sela-sela semak. Dengan penuh keberanian, dia lari sekuat tenaga, terus berlari. Ketika ia berlari, para penjajah itu pun melihat dia, lalu berteriak, "Hai kau yang di sana, berhenti!" Rashid tidak tanpa menghiraukan itu terus berlari, tidak melihat ke belakang. Ketika ia berlari, ia melihat di depannya ada sebuah sungai yang besar. Tetapi ketika ia hampir sampai di sungai itu, kakinya tertembak oleh peluru. Rashid pun terjatuh. Tetapi dengan kekuatan iman dan semangat yang berkobar untuk kemerdekaan Indonesia, dia terus berlari tanpa menghiraukan kakinya yang tertembak. Ketika ia sudah sampai di tepi sungai, tanpa berpikir panjang ia pun langsung meloncat. Para penjajah menembaki dia dari atas, tetapi tidak mengenainya. Rashid terus berenang mengikuti arus. Dan ketika sampai di tepi sungai seberangnya, Rashid berdiri dengan gagah menghadap kepada para penjajah sambil berteriak, "Merdeka! Hidup Indonesia!" Setelah itu ia berlari menuju kelompok macan putih. Sesampainya dia di situ, badannya sudah tidak kuat menopang, kakinya sudah tidak kuat menopang badannya. Dan ia pun tersungkur. Para pejuang yang melihat dia langsung berlarian untuk menolongnya. Ketika ia terbangun, ia melihat di sebelahnya ada pamannya yang bernama Malin. Ia bertanya kepada pamannya,
Wahai pamanku, apakah pesan yang kubawa sudah tersampaikan kepada pemimpin pasukan? Pamannya berkata, berkat kau kita selamat, berkat kau kampung kita aman dari para penjajah. Rashid pun merasa lega. Ia bertanya kepada pamannya, wahai pamanku, di mana ayahku berada? Kenapa ia tidak melihatku? Kenapa ia tidak mengunjungiku? Pamannya sambil menundukkan kepala berkata, wahai Rashid, ayahmu telah gugur di medan perang sebagai pahlawan. Rashid hanya bisa menundukkan kepala. Ia ingin menangis, ia ingin berteriak, tetapi ia mengingat pesan dari ayahnya. Rashid, jika ayah suatu hari nanti tidak kembali, janganlah kau menangis. Dengan menggenggam selimut, ia terus menatap ke bawah selama beberapa saat, dan akhirnya ketika ia sudah merasa tenang, ia pun melihat ke pamannya. Paman, izinkanlah diriku untuk ikut berjuang bersamamu. Aku tidak akan menyia-nyiakan perjuangan ayahku. Ayahku yang telah mengorbankan jiwanya untukku dan untuk keluargaku. Apakah terbayang kalian jika berada di posisi Rashid? Selama bertahun-tahun tidak pernah bertemu dengan orang tuanya, tidak bisa berkirim surat, tidak bisa melihat wajahnya. Tetapi ketika kalian mendapat kabar, ternyata bukan kabar baik yang kalian dapat. Tidak terbayangkan oleh kita betapa pedihnya hati Rashid di kala itu. Sudah bertahun-tahun dia tidak melihat ayahnya. Sekali ia mendapat kabar ayahnya telah gugur menjadi pahlawan, kita saja tidak dapat membayangkannya. Apalagi Rashid yang merasakan itu selama bertahun-tahun tidak berjumpa dengan ayahnya. Kita tidak sanggup membayangkannya, tidak sanggup memikirkannya. Tapi bagaimana jika kita berada di posisi Rashid? Merasakan langsung kejadian itu. Tetapi Rashid, dia tetap tegar. Dia tetap mengenang kata-kata ayahnya. Dan dia terus berjuang sampai suatu ketika terdengar berita di kampungnya bahwa Indonesia telah merdeka dari para penjajah, yaitu pada tahun 1945, 17 Agustus. Orang-orang keluar dari rumah, ada yang menangis, ada yang tertawa, ada yang bahagia, ada yang memeluk ibunya dan keluarganya. Rashid hanya berdiri di depan gubuknya bersama adiknya dengan menggenggam bendera merah putih. Ia hanya bisa menatap bendera ini. Bendera yang dulunya tidak bisa dikibarkan, sekarang sudah bisa dikibarkan dengan besar. Ia mengenang
merah di bendera ini adalah darah-darah dari para pejuang, dari para pahlawan. Dan putih dari bendera ini adalah harapan dari jutaan rakyat Indonesia. Jadi, teman-temanku sekalian, patutnya kita bersyukur dapat menikmati kemerdekaan ini. Para pahlawan yang gugur di medan perang, mereka gugur tanpa menikmati hasil dari perjuangannya. Sedangkan kita yang belum pernah berperang sudah bisa menikmati hasilnya. Karena itu, selama bendera Indonesia masih dikibarkan, selama Indonesia masih berdiri, selama itu pula kita memegang amanah untuk menjaga kedaulatan Indonesia. Selama itu pula kita mempertahankan kemerdekaan yang telah diperjuangkan oleh para pejuang, oleh para pahlawan di saat dulu kala. Mungkin hanya sekian yang bisa saya sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.